Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Cepi dalam materi seni budaya dan prakarya. Materi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2020, yaitu review, mengulang kembali ya. Kita akan mengingat kembali materi-materi yang terkandung, yang terdapat dalam bahan ajar yang telah diberikan, khususnya di tema 2 sebagai persiapan. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian kedua. Di bahan ajar yang pertama yang telah dibagikan itu kita membahas mengenai pola lantai ya. Kita membahas mengenai pola lantai. Secara singkat saja dijelaskannya. Pola lantai itu apa? Pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari. Pola garis yang dijadikan lintasan tatkala mementaskan pergelaran tari. Baik anak-anak, pola lantai itu sangat penting ya. Diperlukan sekali khususnya di tarian yang dibawakan oleh banyak orang, tari kelompok. Kalau tari tunggal sama tari berpasangan 2 orang yang dibawakan oleh 2 orang tidak terlalu terlihat. Tapi untuk tarian yang 3 orang dan lebih atau tari kelompok itu sangat memerlukan pola lantai untuk membuat apa? Membuat ruang gerak untuk mengatur. Selain daripada membuat ruang gerak untuk mengatur ya, membuat pola garis gitu kan, membuat lintasan, pola lantai itu juga menambah keindahan dalam pertunjukan tarian. Ketika penari bergerak, membuat garis lurus, tegak lurus atau mendatar, itu juga kan ketika kita menonton, kita juga pasti akan tertarik ya, seperti itu. Jadi saya tidak langsung juga pola lantai itu menambah daya tarik. Jadi pola lantai itu banyak ya, macam-macamnya banyak sekali. Namun pada intinya pola lantai itu berasal dari dua garis. Garis lurus sama garis lengkung. Garis lengkung berkembang lagi menjadi pola-pola lain. Pernah kan? Di kelas 5 juga pernah dibahas. Seperti lengkung depan, lengkung belakang, dan lain sebagainya. Kemudian garis lurus juga berkembang menjadi mendatar, menyamping, dan sebagainya. Selain daripada itu, yang paling penting di bab pertama itu kita juga mempelajari kita mengenal ya, kita mengenal salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu permainan rangkul alu. Rangkul alu itu salah satu permainan NTT yang konon senantiasa dimainkan oleh suku Manggarai di sana ya. Kalau kita kan suku Sunda ya. Kalau di NTT ada suku Manggarai, ya permainan ini dimainkan sebagai rasa syukur mereka atas hasil panen kebun dan pertanian yang biasanya dijatuh pada bulan Juni Juli. Permainan ini sangat simpel sekali sebetulnya. Kalian juga bisa memainkannya di rumah bersama keluarga ya. Karena kan kalian nggak boleh main jauh-jauh, betul? Dengan anggota keluarga di halaman. Nah, kalian membutuhkan bambu ya, 4 bilah bambu. Kalau nggak ada bambu, tongkat. Permainannya sangat simpel sekali. Sebelumnya Pak CP juga sudah share video ya, link video rangkul alu. Ada yang memegang bambu di bawah ya, terus ada juga yang berjalan-jalan di atas bambu tersebut. Mereka semua sambil bernyanyi. Bambunya kan sambil berirama juga, misal tutup tutup buka buka, tutup tutup buka buka, seperti itu. Nah, yang berjalan di atasnya itu tidak boleh terjepit gitu. Nah, nilai-nilai yang disampaikan di rangkul lalu ini sangat luar biasa sekali, melatih persatuan kita, kerukunan kita bersama teman-teman, kerjasama sebagai wujud menghargai perbedaan. Ya, langsung saja di bahan ajar yang kedua, esensinya kita mempelajari bahwa dalam sebuah tarian itu ada bentuk penyajian tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Kalian juga sebetulnya sudah mengetahui ya, untuk tari tunggal, tarian dibawakan oleh satu orang penari, berpasangan 2 orang, tari kelompok 3 atau lebih. Yang berpasangan itu bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dan perempuan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana pesan yang
disampaikan oleh oleh tarian tersebut. Nah, kemudian kita juga mempelajari, oh ternyata di dalam sebuah tarian itu ada tema ya. Ada tema kehidupan binatang, keagamaan, cerita rakyat, pergaulan muda-mudi, dan pekerjaan. Kalian bisa lihat sendiri nama-nama tariannya. Di Jawa Barat ada tari Merak, itu berarti bertema apa? Bertema kehidupan binatang. Nah, tidak kalah penting dalam bab kedua ini kita mempelajari, oh ternyata musik itu dibagi dua, ada musik internal, musik eksternal. Kalau musik internal itu bunyi-bunyinya dikeluarkan atau dihasilkan dari anggota tubuh penari ya, atau anggota lainnya. Pokoknya dalam tubuh, namanya juga internal, berarti dalam. Seperti dalam tari kecak di Bali itu ada suara ca 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 ca, itu adalah musik internal karena dari suara kita, suara manusia dalam tubuh penari juga itu. Nah, kalau eksternal itu dari luar tubuh manusia, luar tubuh penari, dari alat musik, dari kenang, dari gamelan atau alat musik lainnya ya, alat musik pengiring tarian tersebut. Di bab 2 juga sangat simpel sekali, kita banyaknya apresiasi sih. Apresiasi hanya mengulas sedikit mengenai unsur-unsur tari. Nah, di bab ketiga kita membahas mengenai poster. Poster itu adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf atau tulisan di atas media berukuran besar. Tujuan poster itu, kalau yang non komersial, memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Di masa pandemi ini, dinas-dinas kesehatan pasti banyak membuat poster sebagai ajakan, gunakan masker, jaga kebersihan tersebut. Nah, untuk yang poster komersial, mempromosikan atau menginformasikan barang atau jasa yang akan dijual perusahaan. Nah, kalau yang komersil itu menawarkan jasa, produk-produk. Kalau jasa, misal jasa apa ya, presenter, jasa les, bimbel gitu kan, mereka juga kadang suka buat poster di jalan-jalan yang strategis sudah ada pengumuman, itu berarti komersil. Langkah-langkah membuat poster, satu, kamu tentukan tema posternya, mau pendidikan, mau jualan atau apa ya, mau pelayanan masyarakat, menghimbau masyarakat atau apa. Kemudian kamu menentukan kalimat posternya bagaimana, terus gambarnya kira-kira yang mendukung bagaimana, kemudian kamu buatlah gambar dan kalimat. Seperti dalam slide ini, temanya pendidikan. Kemudian pesannya, oh semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Nah, yang di tema pendidikannya kira-kira pertama ya, memang pesannya dulu apa, mengajak, kalau di sini mengajak pembaca untuk rajin belajar dan berlatih keterampilan yang dimilikinya. Tuh di sini dengan ajakan atau kalimat semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat, mengajak ya, mengajak pembaca untuk rajin belajar dan berlatih. Untuk rencana gambarnya juga harus sesuai dengan atau menekankan, memperkuat kalimat tersebut. Coba dilihat gambarnya sangat mendukung kalimat ya, yang sangat sesuai dengan temanya. Latar belakang perjalanan ke sekolah, di situ ada bor, ada buku, lonceng, ada apa, cat air, buku dan sebagainya. Sepertinya itu saja. Kamu silakan buka-buka lagi bahan ajarnya. Simpel sekali di tema 2 ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian kedua. Dimohon untuk membaca, mengulang kembali supaya nilainya lebih bagus ya. Untuk tugas-tugasnya tolong dikerjakan dengan semangat, dengan lebih cepat lagi gitu. Jangan terlalu menunda-nunda